Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Soal kali ini menggunakan ilustrasi. Mari kita bahas sama-sama dan analisis sama-sama. Diketahui, Atika ingin menguji daya hantar listrik larutan A dan B dengan dirangkai dengan lampu. Didapatkan hasilnya larutan A dapat menyalakan lampu, kemudian larutan B tidak dapat menyalakan lampu. Yang ditanya, kemungkinan larutan A dan B dengan option yang diketahui yang pertama adalah A. HNO2 dan BaSO4, B. BaSO4 dan HNO2, kemudian C. BaSO, ini ada ralat sedikit, ini BaSO4. Oke, lanjut, yang C itu ada BaSO4 dan C12H22O11, kemudian D ada C12H22O11 dan BaSO4, kemudian yang E C12H22O11 dan C3H7OH. Untuk mempermudah cara kalian belajar, kita langsung fokus ke ilustrasi yang soal berikan. Yang pertama, dia bilang larutan A itu akan menghasilkan lampu. Perlu kalian ketahui, larutan itu akan dibagi jadi dua berdasarkan daya hantar listriknya. Yang pertama ada elektrolit, yang kedua itu adalah non-elektrolit. Oke, kita sepakat elektrolit adalah yang bisa menghantarkan listrik. Non-elektrolit itu tidak bisa menghantarkan listrik. Baik, kita sepakat untuk hal ini ya. Jadi perlu kalian pahami benar-benar, elektrolit akan bisa menghantarkan listrik, kemudian untuk non-elektrolit itu tidak bisa menghantarkan listrik. Itu yang perlu kalian ketahui. Kemudian untuk tahu elektrolit itu atau yang bisa menghantarkan listrik seperti apa, jadi larutan elektrolit itu terdiri dari asam, basa, kemudian garam. Garam ini adalah gabungan dari asam plus basa. Ya, berarti ada listriknya. Kemudian untuk larutan non-elektrolit itu contohnya bisa alkohol, hidrokarbon, kemudian jenis-jenis gula, selanjutnya adalah urea. Oke Sobat Brandly, kita lanjut untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita langsung bahas ke ilustrasi. Larutan A itu tidak bisa menghantarkan listrik. Saya ulangi, larutan A bisa menyalakan lampu. Ada lampunya. Kalau ada lampunya berarti dia ada listrik, bisa menghantarkan listrik. Kalau ada listrik berarti dia elektrolit. Kalau elektrolit otomatis dia antara asam, basa atau garam. Oke, ingat elektrolit bisa asam, basa, bisa garam. Kita lanjut ke B. Ke B itu tidak ada lampu, berarti tidak ada listrik. Kalau tidak ada listrik berarti dia non-elektrolit. Non-elektrolit berarti ada alkohol, hidrokarbon, gula, dan urea. Kita option satu-satu kita analisis. Yang pertama ada HNO2 dan BaSO4. HNO2 adalah asam, maka dia elektrolit. BaSO4 adalah garam, berarti dia sama-sama elektrolit. Sedangkan yang diinginkan adalah A adalah elektrolit, B adalah non-elektrolit. Lanjut ke option B. Option B itu adalah BaSO4 HNO2. Oke, BaSO4 tadi adalah garam, kemudian HNO2 adalah asam, berarti dia sama-sama elektrolit. Yang C BaSO4 kemudian C12
H22O11. BaSO4 adalah garam, kemudian C12 ini adalah gula. Maka yang C, garam, adalah elektrolit, sedangkan yang gula adalah non elektrolit. Baik, yang D, C12, H22O11, BaSO4, ini kebalikan dari C. Kemudian yang E adalah C12H22O11 dan C3H7OH. Ini adalah alkohol. Alkohol adalah non elektrolit. Ini sama-sama non elektrolit, sedangkan yang kita cari adalah yang satu elektrolit dan satu non elektrolit. Maka yang tepat adalah C, BaSO4 garam yang termasuk elektrolit dan C12H22O4 yang termasuk gula. Baik, kesimpulannya adalah C. Baik, semoga mudah dipahami. Selamat belajar sobat.